Halo, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi secara asinkron mengenai sejarah ekonomi moneter. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hulman Stefanus Simatupang dengan NIM 22075111069. Selanjutnya saya, Gusti Ayu Dwi Pradita dengan NIM 22075111100. Selanjutnya ada Amir Syaifuddin dengan NIM 22075111155. Selanjutnya ada Aldi Arianto dengan NIM 22075111160. Dan yang terakhir ada Putu Tegar Aditya Sukmawana dengan NIM 22075111170. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas di materi ini yaitu yang pertama ada teori kuantitas uang, yang kedua ada kontribusi Keynes dalam ekonomi moneter, dan yang terakhir ada kontribusi Friedman dalam ekonomi moneter. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai teori kuantitas uang yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, teori kuantitas uang adalah konsep ekonomi yang menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian berhubungan langsung dengan tingkat harga barang dan jasa. Dalam jangka panjang, perubahan dalam jumlah uang beredar akan menyebabkan perubahan proporsional dalam tingkat harga. Hal ini berarti bahwa jika jumlah uang yang beredar meningkat, maka tingkat harga juga cenderung naik dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain seperti output real dan kecepatan perputaran uang itu tetap atau konstan. Nah, langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendekatan transaksi terhadap teori kuantitas. Nah, Irving Fisher dalam bukunya The Purchasing Power of Money memperkenalkan pendekatan transaksi untuk memperkuat teori kuantitas uang melalui penggunaan persamaan kuantitas. Fisher itu menjelaskan bagaimana perubahan dalam jumlah uang mempengaruhi tingkat harga dengan asumsi bahwa output dan kecepatan perputaran uang itu konstan. Nah, adapun persamaan kuantitasnya yaitu MV sama dengan PY, di mana M itu adalah jumlah uang yang beredar, V itu adalah kecepatan perputaran uang, dan P itu tingkat harga barang dan jasa, dan Y itu adalah output real atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, persamaan-persamaan ini adalah identitas matematis yang berarti total uang yang beredar itu dikalikan dengan kecepatan perputaran uang sama dengan total nilai nominal dari barang dan jasa dalam perekonomian. Nah, selanjutnya ada asumsi-asumsi Fisher. Yang pertama itu kecepatan perputaran uang dan volume perdagangan itu tidak bergantung pada jumlah uang yang beredar. Fisher menyatakan bahwa kecepatan perputaran uang itu tergantung pada kebiasaan individu, tingkat kepadatan penduduk, kecepatan transportasi, dan kondisi teknis lainnya, tetapi tidak dipengaruhi oleh jumlah uang dalam perekonomian. Yang kedua, output real tidak dipengaruhi oleh jumlah uang. Dalam jangka panjang, peningkatan jumlah uang tidak dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan kata lain, output real itu tetap konstan meskipun jumlah uang meningkat, yang mengimplikasikan bahwa setiap peningkatan dalam jumlah uang hanya akan menyebabkan kenaikan harga secara proporsional. Selanjutnya itu ada proposisi teori kuantitas Fisher. Dan berdasarkan asumsi-asumsi tadi, Fisher itu menyimpulkan bahwa jika jumlah uang itu meningkat dan kecepatan uang serta output real itu tetap konstan, maka satu-satunya variabel yang bisa berubah adalah P atau tingkat harga.
Nah, oleh karena itu, peningkatan dalam jumlah uang akan menyebabkan peningkatan langsung dalam tingkat harga secara proporsional. Nah, secara sistematis itu dapat dituliskan sebagai rumus rumus tersebut, tapi konsekuensinya elastisitas harga terhadap jumlah uang itu adalah satu, yang berarti perubahan dalam jumlah uang akan menyebabkan perubahan proporsional dalam tingkat harga. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan jangka panjang vs periode transisi. Visser menekankan bahwa proporsi ini itu berlaku dalam keseimbangan jangka panjang. Selama periode transisi atau disequilibrium, peningkatan jumlah uang mungkin belum berdampak langsung pada tingkat harga karena ada waktu penyesuaian. Fisher mengakui bahwa dalam proses transisi, faktor-faktor lain bisa mempengaruhi hubungan ini. Namun, setelah keseimbangan jangka panjang tercapai, hubungan yang dijelaskan dalam teori kuantitas akan berlaku. Dan selanjutnya ada kritik terhadap teori kuantitas Fisher. Pendekatan Fisher mendapat kritik dari ekonom Keynesian yang menekankan bahwa dalam kondisi ketidakseimbangan atau ekonomi yang tidak sepenuhnya bekerja, peningkatan jumlah uang itu tidak selalu menyebabkan kenaikan harga. Nah, dalam pandangan Keynesian, peningkatan jumlah uang itu dapat meningkatkan permintaan agregat yang pada gilirannya meningkatkan output real, terutama ketika ekonomi itu berada di bawah kapasitas penuh. Nah, oleh karena itu, output tidak sepenuhnya independen dari jumlah uang, sebagaimana diasumsikan oleh Fisher. Nah, ini selanjutnya ada tabel perubahan kecepatan perputaran uang atau disebut dengan velocity. Nah, dalam tabel 2.1 ini menyajikan data tentang kecepatan perputaran uang yang menunjukkan bahwa kecepatan peredaran uang itu tidak konstan dan bervariasi dari waktu ke waktu serta berbeda antar negara. Di tabel ini itu menunjukkan data dari Amerika Serikat kan di negara Amerika Serikat yaitu Kanada dan Inggris mengenai kecepatan perputaran uang untuk berbagai agregat moneter. Nah, M1, M2 dan M2 plus itu untuk Kanada dan M4 itu untuk Inggris. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa kecepatan perputaran M1 itu meningkat secara signifikan di Amerika Serikat dari 6,34 pada tahun 1991 menjadi 8,83 pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa setiap unit uang dalam kategori M1 itu digunakan lebih sering untuk transaksi pada tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 1991. Nah, selanjutnya itu ada analisis kecepatan perputaran uang. Nah, Fisher itu tidak mengasumsikan kecepatan perputaran uang itu konstan. Ia berasumsi bahwa kecepatan perputaran uang itu independen terhadap jumlah uang dan tingkat harga dalam jangka panjang. Namun, dari perspektif empiris, tabel tersebut menunjukkan bahwa kecepatan perputaran uang bervariasi. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inovasi finansial, perubahan kebiasaan masyarakat, atau kebijakan moneter, misalnya peningkatan penggunaan instrumen keuangan digital dan teknologi perbankan yang lebih efisien yang mungkin telah menyebabkan peningkatan kecepatan perputaran uang. Nah, kesimpulan dari pendekatan Fisher ini, Fisher menyatakan bahwa dalam keseimbangan jangka panjang, perubahan dalam jumlah uang akan menyebabkan perubahan proporsional dalam tingkat harga. Persamaan kuantitas yang ia kemukakan membantu menjelaskan bagaimana uang itu mempengaruhi harga. Nah, meskipun pendekatan Fisher ini mendapat kritik dari ekonom Keynesian yang menekankan pentingnya permintaan agregat dan kapasitas perekonomian, teorinya ini tetap menjadi dasar penting dalam pemahaman tentang inflasi dan kebijakan moneter. Eh, Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ada materi mengenai pendekatan cash balance Cambridge terhadap teori kuantitas uang. Jadi di pendekatan cash balance ini atau Cambridge terhadap teori kuantitas uang merupakan pandangan yang berfokus pada permintaan yang uang dibandingkan dengan pendekatan transaksi Irving Fisher.
yang lebih menekankan pada sisi penawaran uang. Di sini terbagi lagi menjadi yang pertama itu ada permintaan uang dalam pendekatan Cambridge. Teman-teman dapat melihat persamaannya itu di screen. Jadi pendekatan Cambridge menunjukkan bahwa individu memegang uang bukan hanya untuk transaksi, tapi juga sebagai cadangan terhadap ketidakpastian atau terhadap ketidakpastian. Alasan utama itu mereka memegang uang ini adalah yang pertama kenyamanan, yang kedua adalah keamanan. Selanjutnya itu ada persamaan permintaan uang dalam pendekatan Cambridge. Teman-teman juga bisa melihatnya di screen atau di paper yang telah dipaparkan. Di sini M atau M disposable sama dengan K R Y, di mana M ini adalah jumlah uang yang diminta oleh individu dalam perekonomian, KR adalah proporsi pendapatan yang disimpan dalam bentuk uang, dan Y adalah pendapatan nominal. Selanjutnya itu ada mengenai hubungan antara jumlah uang dan tingkat harga. Jadi di pendekatan Cambridge ini memberikan model sederhana untuk hubungan antara jumlah uang yang beredar atau M, tingkat harga, dan output real atau Y. Dengan asumsi output real Y tetap konstan pada kapasitas penuh atau full employment. Teman-teman juga dapat melihat persamaannya di screen atau di paper yang telah dipaparkan, di mana M itu sama dengan KR PY. Di sini M adalah jumlah uang beredar, P adalah tingkat harga, dan Y adalah output. Selanjutnya itu ada tingkat harga dalam keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa tingkat harga P akan naik sebanding dengan peningkatan jumlah uang yang beredar, dengan asumsi bahwa output real atau Y dan proporsi uang yang dipegang dalam bentuk uang tunai atau real itu bersifat konstan. Itu ada elastisitas tingkat harga terhadap jumlah uang. Jadi di pendekatan ini lebih menyeratkan bahwa elastisitas tingkat harga terhadap jumlah uang itu adalah satu. Artinya itu jika jumlah uang meningkat 10%, maka tingkat harga juga akan naik sebesar 10%. Dengan asumsi bahwa K atau R itu dan Y tidak berubah atau bersifat konstan. Setelah itu ada mengenai kecepatan perputaran uang atau velocity. Teman-teman dapat melihat persamaannya di screen. Di sini dalam pendekatan ini, dalam pendekatan Cambridge, kecepatan perputaran uang atau P didefinisikan sebagai kebalikan dari proporsi uang yang dipegang atau KR. Dari kecepatan ini, perputaran adalah frekuensi di mana uang digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, itu ada kesimpulan dari persamaan Cambridge. Yang pertama itu permintaan uang oleh individu adalah fungsi dari pendapatan dari tingkat bunga. Kedua itu ada tingkat harga ditentukan oleh hubungan antara jumlah uang beredar, output real, dan permintaan uang. Yang ketiga itu ada kecepatan perputaran uang atau F tergantung pada tingkat bunga dan tidak konstan. Berbeda dengan asumsi Fisher yang mengatakan bahwa kecepatan adalah stabil. Itu kita masuk di contoh perhitungan. Di sini bisa kita lanjut aja, teman-teman. Kalau mau lihat contoh perhitungannya bisa dilihat di screen atau di paper yang telah di-up di folder. Selanjutnya ada topik yang kedua, itu kontribusi Keynes dalam ekonomi moneter. Akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk kontribusi Keynes
dalam ekonomi moneter. John Keynes merupakan satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan teori ekonomi moneter, terutama Pak pada karyanya yang bernama The Great Theory of Employment, Interest and Money pada 1939. Keynes memperkenalkan beberapa konsep penting dalam yang mengguncang teori ekonomi klasik, terutama dalam menangani ketidakstabilan ekonomi seperti gangguan masal, masal dan resesi. Next. Oke, untuk yang pertama, teori permintaan akibat. Keynes berpendapat bahwa total output ekonomi dan tingkat pengangguran sangat ditentukan oleh permintaan akibat, yaitu jumlah total minimal yang dalam perekonomian permintaan akibat terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor besi. Jika permintaan akibat tidak mencukupi, ekonomi akan mengalami pengangguran dan kapasitas produksi yang tidak optimal. Contohnya Great Depression pada 1929 sampai 1939. Saat depression besar terjadi, permintaan akibat turun drastis menyebabkan penurunan tajam dalam produksi dan lapangan kerja. Selanjutnya, yang kedua, teori perfect likuiditas. Keynes mengemukakan teori perfect likuiditas untuk menjelaskan bagaimana suku bunga ditentukan dalam ekonomi yang dia berpendapat bahwa orang memegang uang untuk 3 alasan, yaitu berjaga-jaga, spekulasi, dan transaksi. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh keseimbangan antar pasokan uang dan permintaan. Jika permintaan uang untuk jalan spekulasi meningkat, suku bunga akan naik. Contohnya terjadi di Jepang dalam liquidity trap 1999. Jepang mengalami fenomena liquidity trap setelah gelombang aset pecah pada awal 1909. Meskipun suku bunga sangat rendah sampai mendekati nol, masyarakat lebih memilih memegang uang tunai daripada berinvestasi. Akhirnya Jepang menurunkan suku bunga, namun tidak mampu memulihkan ekonomi karena investor dan konsumen merasa ragu untuk mengeluarkan uang mereka. Kasus ini menggambarkan situasi liquidity trap yang dijelaskan oleh Keynes. Yang selanjutnya diterangkan oleh teman saya yang bernama Tegar. Untuk yang ketiga ada teori pengangguran involuntary. Menurut Keynes, pengangguran involuntary terjadi ketika orang ingin bekerja pada tingkat upah yang berlaku tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan karena lemahnya permintaan agregat. Keynes berpendapat bahwa dalam situasi ini, menurunkan upah tidak selalu memperbaiki pengangguran karena masalahnya terletak pada rendahnya permintaan untuk barang dan jasa, bukan pada tingginya biaya tenaga kerja. Untuk contoh kasusnya, krisis finansial global tahun 2008 sampai 2009. Setelah krisis keuangan global, tingkat pengangguran melonjak di banyak negara, meskipun tingkat upah menurun. Pengangguran involuntary meningkatkan karena permintaan agregat yang lemah dan keenggangan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja baru. Pemerintah di berbagai negara merespon dengan kebijakan fiskal ekspensif, seperti paket stimulus di Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dan menurunkan pengangguran. Yang keempat, di next. Yang keempat ada efek multiplikator. Efek multiplikator adalah konsep yang diperkenalkan oleh Keynes untuk menggambarkan bagaimana peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar dari jumlah belanja itu sendiri. Peningkatan belanja pemerintah menciptakan lapangan kerja yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian mengarah pada peningkatan konsumsi di investasi.
Rumus dasar multiplikator adalah multiplikator sama dengan 1 atau 1 min MPC, yang dimana MPC adalah bagian dari pendapatan tambahan yang digunakan untuk konsumsi. Untuk contoh kasusnya, paket stimulus ekonomi Amerika Serikat tahun 2009 sebagai merespon terhadap krisis finansial 2008, pemerintah Amerika Serikat menerapkan paket stimulus senilai 831 miliar dolar melalui American Recovery of Arrangement Act. Belanja pemerintah pada infrastruktur, pendidikan, dan energi terbarukan menciptakan lapangan kerja dan mendorong permintaan agregat. Dampak dari stimulus fiskal ini meluas ke sektor-sektor lain dalam ekonomi, yang sejalan dengan efek multiplikator Keynes. Selanjutnya, yang kelima ada liquidity trap. Keynes memperkenalkan konsep liquidity trap untuk menjelaskan situasi di mana suku bunga sangat rendah sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Dalam kondisi liquidity trap, meskipun bank sentral menurunkan suku bunga, masyarakat dan perusahaan lebih memilih menyimpan uang tunai daripada menginvestasikannya karena mereka pesimis tentang prospek ekonomi. Contoh kasusnya Federal Reserve of Quantitative Easing di Amerika Serikat tahun 2008 sampai 2015. Setelah krisis finansial 2008, Amerika Serikat mengalami suku bunga mendekati nol. Namun ekonomi tetap lesu karena sektor swasta ragu untuk berinvestasi. Untuk mengatasi liquidity trap, the Federal Reserve menggunakan kebijakan QE, yaitu membeli aset-aset keuangan dalam jumlah besar untuk menurunkan suku bunga jangka panjang yang mendorong lebih banyak investasi. Selanjutnya, yang keenam ada teori ekspektasi dan sentimen pasar. Keynes menekankan pentingnya ekspektasi dalam mempengaruhi keputusan ekonomi. Harapan tentang masa depan baik optimis atau pesimis dapat mempengaruhi konsumsi, investasi, dan keputusan lainnya. Keynes juga memperkenalkan istilah animal spirit untuk menggambarkan bagaimana sentimen pasar seringkali digerakkan oleh psikologi, bukan hanya oleh faktor-faktor ekonomi yang rasional. Untuk contoh kasusnya, ketidakpastian Brexit tahun 2016. Setelah referendum Brexit, banyak perusahaan dan investor di Inggris menunda rencana investasi mereka karena ketidakpastian tentang hubungan Inggris dan Uni Eropa. Meski kondisi ekonomi jangka pendek tampak stabil, ekspektasi negatif terhadap dampak jangka panjang dari Brexit menyebabkan turunnya investasi dan aktivitas ekonomi. Ini menunjukkan bagaimana ekspektasi masa depan mempengaruhi perilaku pasar. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu materi mengenai kontribusi Friedman dalam ekonomi moneter. Pada bagian ini, saya akan membahas kerangka konseptual yang mendasari pandangan Friedman hanya dalam sudut pandang inilah seorang dapat mempertimbangkan beberapa rekomendasi kebijakan yang dikaitkan dengan Friedman. Next. Yang pertama itu ada uang versus kredit dalam analisis Friedman. Mana Friedman ada kutipan dari seorang Friedman yang berisi seperti ini. Sistem perbankan merupakan suatu hal agak misterius dan sulit dipahami. Namun, para ekonom sepakat bahwa sistem perbankan sangat penting bagi perilaku ekonomi. Menurut Friedman, tahun 1964 halaman 263 menilai bahwa tema utama sejarah moneter Friedman Schwartz adalah kebutuhan untuk membedakan konsep uang dan kredit. Namun ia menyimpulkan bahwa tulisan-tulisannya belum cukup menonjolkan tema ini. Memang meskipun frekuensi tentang masalah uang versus kredit berlimpah dalam tulisan-tulisan Friedman, sulit untuk menunjukkan uraian sistematis tentang pandangannya tentang masalah tersebut.
Namun memastikan pandangan tersebut merupakan hal yang utama dalam mempertimbangkan krisis keuangan terkini dan menggunakan kerangka analitis Feynman. Oleh karena itu, uraian sintesis tentang pandangan Feynman diperlukan. Untuk tujuan ini, bagian ini menguraikan posisi Feynman tentang kebijakan moneter dan pasar kredit. Mereka mengasumsikan suku bunga nominal jangka pendek yang positif dan menyerahkan kepada bagian-bagian berikutnya tentang kerumitan yang ditentukan oleh batas bawah nol pada suku bunga jangka pendek. Hal, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah uang dan total kredit, yaitu kredit bank dan non-bank. Pada umumnya tidak saling terkait. Posisi Firman adalah bahwa tidak ada hubungan yang diperlukan antara keduanya. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, sebagian besar volume surat berharga pemerintah yang beredar, yaitu kredit ke sektor pemerintah, dipegang oleh sektor swasta non-bank. Selain itu, khususnya untuk Amerika Serikat, sebagian besar penyediaan kredit ke sektor swasta terjadi di luar sistem perbankan komersial. Memang benar bahwa untuk sistem perbankan komersial secara keseluruhan, penciptaan simpanan biasanya muncul sebagai produk simpanan dari penciptaan kredit. Meskipun demikian, peningkatan simpanan bank tidak mengingatkan bahwa total kredit dalam perekonomian telah meningkat. Simpanan bank dan dapat meningkat untuk volume total kredit tertentu. Misalnya, bank dapat berekspansi dengan mengintermediasi bagian yang lebih besar dari volume total kredit suatu perekonomian. Lebih lanjut lagi, hubungan antara penciptaan kredit bank komersial dan penciptaan simpanan menunjukkan pergeseran yang cukup besar. Kemampuan bank untuk membiayai atau mendanai pinjaman dan investasi mereka melalui kewajiban non-simpanan, di mana kewajiban ini termasuk modal ekuitas, menciptakan keluasan dalam hubungan antara simpanan dan kredit bank. Friedman uh, tahun 1972 halaman 192 memberikan contoh faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan antara uang dan kredit, itu keberadaan pasar obligasi koperasi yang besar dan pasar pinjaman hipotek non-bank yang substansial. Pada saat Friedman menulis lembaga simpan pinjam dan bank tabungan bersama merupakan pemberi pinjaman perumahan terbuka yang kewajiban barangnya dikecualikan dari definisi Friedman tentang M2 dari definisi resmi Federal Reserve. Definisi ulang resmi M2 pada tahun 1980 yang diterima Friedman masukkan banyak kewajiban SDML dan bank tabungan bersama ke dalam definisi simpanan M2. Dengan demikian, perkembangan paralel yang sejak awal tahun 1970 sebenarnya telah membuat karakterisasi Friedman tentang pinjaman hipotek sebagai kredit non-bank terutama menjadi lebih meyakinkan daripada tahun 1972. Bagi Friedman, ya selanjutnya itu ada teori monetarisme versus kebijakan monetarisme, di mana posisi yang tidak simpatik terhadap pengaruh Friedman dapat menunjukkan fakta bahwa Friedman menginginkan persyaratan cadangan 100%, penghapusan pinjaman diskonto, aturan pertumbuhan uang konstan dan suku bunga jangka pendek yang ditentukan pasar, perbuatan kebijakan dalam praktik baik sebelum maupun krisis telah menampilkan persyaratan cadangan yang rendah. Penggunaan pinjaman diskonto yang besar, penyimpanan besar dari patokan aturan pertumbuhan uang konstan dan penggunaan suku bunga jangka pendek sebagai instrumen kebijakan. Dan demikian, para kritikus mungkin berpendapat bahwa tidak ada perbandingan respon kebijakan aktual dan rekomendasi Friedman. Namun, pertimbangan sejenak harus mengesampingkan kewajaran argumen semacam itu. Perlu diingat bahwa Friedman menunjuk pada kebijakan moneter Bank Jepang selama 1973 sampai 1983 sebagai sesuatu yang mendekati idealisme moneteris. Meskipun rezim kebijakan itu menonjolkan perbankan cadangan fractional dan penggunaan suku bunga diskonto sebagai instrumen kebijakan, oleh karena itu karya Friedman sendiri menunjukkan bahwa uh, mungkin menemukan persamaan antara kebijakan aktual dan kerangka kerjanya, bahkan ketika mempertimbangkan rezim kebijakan yang tidak mematuhi semua rekomendasi kebijakannya.
Lebih mendasar lagi, dua perbedaan perlu dibuat. Pertama adalah perbedaan Feynman antara teori monetis dan kebijakan monetis. Resep aturan kebijakannya yang melibatkan aturan pertumbuhan uang konstan tidak hanya menarik pandangannya tentang struktur ekonomi teori monetis, tetapi juga argumen ketidakpastian model. Sangat mungkin untuk menerima pandangan teoritis mengenai misalnya uang versus kredit dan mekanisme emisi berbasis untuk kebijakan moneter. Namun mengambil posisi bahwa pengetahuan kuantitatif tentang mekanisme transmisi lebih baik daripada yang diberikan Feynman. Beban kedua itu adalah tentang dunia ideal seorang ekonom reformasi fundamental yang mungkin ingin dilakukannya pada sistem dan pandangan ekonom tentang cara terbaik menggunakan perangkat yang tersedia. Perbedaan ini berlaku untuk liputan Feynman tentang isu kebijakan moneter. Perbedaan ini berlaku untuk liputan Feynman tentang isu kebijakan moneter. Karena itu, pendekatan makalah ini bukanlah untuk mempertimbangkan bagaimana respon kebijakan sesuai dengan daftar reformasi ideal Feynman, tetapi untuk mengupakan posisi tentang bagaimana pembuat kebijakan harus bereaksi dengan alat yang tersedia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk kesimpulannya, teori kuantitas merupakan konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian dan tinggi harga barang dan jasa. Keynes berpendapat bahwa dalam jangka pendek, fluktuasi ekonomi seringkali disebabkan oleh perubahan dan permintaan akibat, bukan hanya oleh penawaran. Milton Friedman adalah ekonom terkemuka abad 20-an, membawa perspektif baru dalam ekonomi moneter dan teori moneterismenya yang berargumen bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian adalah faktor kunci yang mengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Next. Dan sekian, terima kasih dari kelompok kami. Sekian.